touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Aku Saskia, si paling tahu batik cipret. Halo, aku Nur Aziza, si paling tahu warisan budaya Tegal. Aku di sini mau jelasin tentang warisan budaya Tegal dan apa itu batik cipret. Dari SMA Negeri 1 Tukwaro ingin mewawancarai tentang batik cipret. Ibu dengan nama siapa? Ibu, izin bertanya ya, apa saja alat bahan yang digunakan untuk membuat batik cipret? Peralatannya itu kawangan itu tipe dari peralon, terus ada kompor, panci, kompor listrik yang buat itu melelehkan malam. Terus untuk bahan-bahannya kain namanya kain primisima. Terus ada malam, water glass, warna, dan banyak lagi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu kain batik cipret, Bu? Tergantung cuaca ya, kalau cuacanya cerah kita 1 hari kadang bisa jadi, tapi kalau cuacanya hujan kayak gini kita bisa nggak jadilah, soalnya kita butuh cahaya matahari. Apa saja kendala yang Ibu hadapi saat membuat batik cipret? Ya kadang ya cuaca, kalau cuacanya cerah ya nggak ada kendala. Kadang kita cuaca ya tergantung cuaca juga, nggak, kalau hujan gini nggak bisa bikin, soalnya kita butuh dijemur, jemur lagi, dicuci, jemur lagi, jadi kendalanya di situ cuaca. Bagaimana cara melestarikan batik cipret agar tetap dikenal generasi muda? Kita biasanya lewat pelatihan-pelatihan ya, ada di sekolah-sekolah, kadang mereka minta untuk pelatihan cara membuat batik ciprat dan pelatihan-pelatihan. Apa harapan Ibu terhadap perkembangan batik cipret ke depannya? Harapan saya inginnya jangan sampai punah lah. Ayo kalau bisa yang muda-muda yang udah bisa bikin, biar pemasarannya lebih jauh lagi, jangan di kota Tegal saja, di luar kota atau bisa di luar negeri lah paling ya, jadi kita bisa produksi terus, nggak punah lah, biar terus ada, jangan sampai punah. Terima kasih Bu atas materi yang Ibu berikan kepada kami. Tegal merupakan salah satu bentuk perkembangan batik Tegalan yang lahir dari kreativitas masyarakat Kabupaten Tegal. Batik ini mulai dikenal ketika para pengrajin mencoba menghadirkan gaya batik yang lebih bebas dan modern. Selain batik cipret, Kabupaten Tegal juga mempunyai kearifan lokal, yaitu olos, empat glebet, tahu aci, tari topeng endel, tari kuntulan, tari guci. Batik cipret Tegal merupakan salah satu bentuk perkembangan batik Tegalan yang lahir dari kreativitas masyarakat Kabupaten Tegal.
Batik ini mulai dikenal ketika para pengrajin mencoba menghadirkan gaya batik yang lebih bebas dan modern. Hingga kini, batik Ciprat Tegal terus dilestarikan sebagai warisan budaya daerah yang mencerminkan identitas masyarakat Tegal, sekaligus menjadi bukti bahwa tradisi batik dapat beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan nilai budaya. Aku mau jelasin cara bikin batik Ciprat. Kalian harus nyiapin bahan-bahannya dulu ya. Yang pertama itu ada cuka, yang kedua air panas, ketiga malam, yang keempat perwarna. Kalian udah ngumpulin alat dan bahannya, kalian juga harus mencoba praktek bikin batik Ciprat ya teman-teman. Di sini aku mau jelasin cara bikin batik Ciprat yang simpel itu gimana. Nah, jadi kalian itu harus punya kain kafan atau kain putih atau kain hitam ya. Terus nanti kain putihnya itu direndam pakai air panas. Air panasnya itu nanti dicampur cuka. Nah, itu biasanya direndam dalam waktu 2-3 jam. Nah, nanti setelah sudah direndam, silakan nanti dijemur di bawah sinar matahari. Dan setelah kainnya sudah kering, nanti untuk si pewarnanya atau catnya dicampur dengan air dan nanti diciprat-cipratkan ke kain putih atau kain hitam yang sudah direndam cuka. Setelah catnya sudah dicipratkan ke kain, nanti kainnya itu dikeringkan sampai catnya itu meresap ke kain. Nah, setelah itu nanti untuk si kain yang sudah dicipratkan oleh cat nanti direndam lagi oleh cuka dan air panas agar si catnya itu meresap. Nah, nanti setelah itu dikeringkan lagi, nanti si malamnya itu ditempelkan ke kain dan dibejek-bejek agar menempel. Nah, nanti setelah itu baru proses terakhir yaitu nah proses itu udah selesai. Nanti kita langsung menuju ke proses terakhir yaitu setelah proses itu udah selesai. Setelah proses itu udah selesai, nah setelah ini yaitu proses terakhir yaitu pelapisan glitter kepada kain. Nah, ini tujuannya yaitu untuk agar kainnya itu terlihat cemerlang dan pelanggan juga menarik. Nah, setelah itu langsung masuk ke produksi. Nah, dimana nanti batik Cipratnya itu akan disetrika dulu agar terlihat rapi, lalu dimasukkan ke dalam plastik produksi. Nah, setelah produksi nanti langsung masuk ke pemasaran. Nah, dimana nanti si batik Ciprat itu akan dijual belikan melalui Shopee, TikTok, atau ke toko-toko yang ada di Kabupaten Tegal atau di luar kota. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. You didn't have to cut me off. Say that I can never, that we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so low. Yeah, so low. How to find you, change your number. Cause I need that more. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Sekian video pendek dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.